Aliansi Nagekeo menggugat yang berisi mahasiswa GMNI Cabang Nagekeo, Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo Kupang, dan mahasiswa GMNI Cabang Ngada Provinsi NTT dan perwakilan masyarakat kritis Nagekeo menggelar demonstrasi aspirasi di kantor Kejaksaan Negeri Bajawa pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. WBN Lintas Aktual NTT. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual. Aliansi Nagekeo menggugat yang berisi mahasiswa GMNI Cabang Nagekeo, Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo Kupang, dan mahasiswa GMNI Cabang Ngada Provinsi NTT dan perwakilan masyarakat kritis Nagekeo menggelar demonstrasi aspirasi di kantor Kejaksaan Negeri Bajawa pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Dalam aksi mereka di kantor Kejaksaan Negeri Ngada, Aliansi Nagekeo menyoroti sejumlah topik penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bajawa di wilayah Nagekeo. Mereka juga menyoroti tajam kabar beredar yang menyebut ada oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Ngada mengintimidasi Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Nagekeo, Gaspar Laya. Sebelumnya, Gaspar Laya kepada wartawan di Nagekeo menjelaskan dirinya mendapat intimidasi oleh oknum jaksa, bahkan oknum meminta diamankan paket proyek. Mereka mendesak, jika nanti terbukti benar, oknum jaksa yang mengintimidasi dan meminta jatah proyek harus dipecat dari jabatan. Para pengunjuk rasa juga mendesak Kejaksaan Negeri Bajawa mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 tahun 2020 Kabupaten Nagekeo. Berikutnya dugaan korupsi dana tanggap darurat bencana senilai 3 miliar rupiah tahun 2019 di Badan Penanggulangan Bencana Nagekeo. Kejaksaan didesak mengusut tuntas dugaan korupsi dana kajian pembangunan Bandara Surabaya 2 di Nagekeo. Kejaksaan juga didesak mengusut tuntas dugaan korupsi penghilangan aset Pasar Danga. Dalam orasi pengunjuk rasa juga menyuarakan mosi tidak percaya mereka terhadap penegakan hukum sebab sejumlah nomor perkara dugaan korupsi pembangunan di Nagekeo terhenti di tengah jalan. Usai berorasi di depan kantor Kejaksaan Bajawa, 10 perwakilan peserta aksi diterima melakukan dialog langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa, Yoni Pristiawan Artanto, di Aula Kejaksaan. Ketua GMNI Nagekeo Dominikus Seke, Ketua GMNI Ngada, Bonaventura Goan, Ketua Mahasiswa Nagekeo Kupang, Narsinda Gatu, Koordinator Umum, Yohanes Don Bosco Jupa, dan sejumlah perwakilan berdialog langsung dengan Kepala Kejaksaan. Dalam dialog Kepala Kejaksaan, menjelaskan bahwa pengaduan intimidasi serta tuduhan meminta jatah proyek, dirinya sudah mendalami dugaan itu terhadap oknum jaksa yang diberitakan. Hasilnya, oknum jaksa yang disebut-sebut dalam pemberitaan, bersaksi bahwa dirinya tidak melakukan intimidasi apapun kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Nagekeo. Selain itu juga bersaksi bahwa tidak meminta jatah proyek pada Gaspar Laya. Tuduhan yang menyebut oknum jaksa mengintimidasi dan meminta jatah proyek adalah tuduhan tidak benar. Kepala Kejaksaan juga mengatakan, pendalaman dan pemeriksaan akan dilakukan lagi pada tingkatan yang lebih di atas atau sebagaimana mekanisme pemeriksaan dalam tubuh Kejaksaan. Terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 tahun 2020, Kejaksaan Negeri Ngada memastikan kasus tersebut sudah ditutup dan sudah dilaporkan juga pada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Negeri Ngada siap menjelaskan kepada masyarakat luas tentang dasar-dasar legal penanganan kasus dihentikan. Terkait penghilangan aset Pasar Danga, Kejaksaan menjelaskan kepada para pengunjuk rasa bahwa berkas perkaranya masih di meja kepolisian Polres Nagekeo. Ada petunjuk Kejaksaan yang belum dipenuhi, sedangkan sejumlah nomor perkara dugaan korupsi lainnya. Pihak Kejaksaan meminta untuk bertanya kepada masing-masing tupoksi hukum, sebab ada dugaan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan, tetapi ada juga yang masih diproses di meja kepolisian. Liputan Media Warisan Budaya Nusantara. Kami menyampaikan permohonan maaf. Hari ini kami datang jauh-jauh. Kami menuntutkan keadilan yang ada di Toko Kejaksaan Negeri Ngada. Ada tindakan, ada indikasi mafia proyek yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di tubuh Kejaksaan Negeri Bajawa. Setuju teman-teman? Anda kalian tebang pilih
Nagekeo, Anda tebang pilih. Statusnya yang sudah dinaikkan dari tahapan penyidikan menjadi penyelidikan. Di mana kasus-kasus itu? Saya ingat betul disaksikan oleh rekan-rekan media yang sudah dilansir pernyataan Kejaringan waktu itu Pak Ade Irawan terkait kasus COVID, pengadaan masker dan hand sanitizer di Kabupaten Nagekeo. Kami mau mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus itu, saudara-saudara. Oleh karena itu sebentar saya minta waktu 2 menit untuk kita dengarkan secara bersama-sama pernyataan Kejaringan waktu itu. Kasus BPBD yang ada di Pemda Nagekeo, kasus helipad, dan masih ada banyak kasus-kasus lain. Saya mau tanya, kami mau tanya, sejauh mana penanganan kasus itu? Bila perlu, jikalau dalam durasi waktu 1 bulan kami ingatkan kepada bapak-bapak yang berseragam, Anda gagah sekali, Anda menjadi ciri khas identitas daripada negara ini. Kami hari ini kemudian memberikan masih tidak percaya kepada Anda semua. Hari ini jikalau dalam jangka waktu 1 bulan ke depan penanganan berbagai kasus-kasus korupsi yang ada di Kabupaten Nagekeo tidak segera ditinggalkan demi asas kepastian hukum, saya pastikan, saya akan mengkonsolidasikan semua masyarakat Kabupaten Nagekeo yang terdiri dari 7 kecamatan untuk kami datang lagi secara berjilid. Kami lakukan aksi lebih besar lagi. Setuju? Setuju? Baik, sebelum mic ini saya serahkan lagi kepada Kejari, saya dari media Warisan Budaya Nusantara. Nah, pertanyaan kita hari ini beberapa isu disampaikan oleh dalam aksi tadi dan juga dialog tadi. Tetapi salah satu yang cukup mencengangkan itu menimbulkan pertanyaan dan juga multitafsir publik, yaitu terkait dengan intimidasi chat. Ini apa statement pamungkas dari Pak Kejari terkait dengan ini? Kalau masalah intimidasi, kita perlu buktikan. Makanya nanti kemungkinan dari pihak pengawasan kejaksaan akan turun di situ. Kalau statement kayak gitu nanti dikira kita bela diri. Karena kalau kita lihat dari dari laporan pelapor dalam dan Gaspar di situ. Itu kalau kita lihat kita cross check itu tidak sama. Dan memang anak-anak ini tidak ada yang kena namanya Gaspar. Itu komitmen saya. Tapi tadi kan disampaikan juga itu nggak percaya, ya sudah nggak apa-apa, silahkan. Nah nanti kan kita buktikan lebih lanjut. Apakah itu benar-benar itu memang buatan atau memang asli. Nah perlu kita sampaikan juga. Jadi kita sampai sekarang ini belum ketemu namanya Gaspar. Kalau kita sih Tegar sudah kita periksa lah sebentar, kita tanyakan. Dia merasa tidak kenal. Belum lagi hadir. Gaspar sampai sekarang tidak pernah muncul. Dipanggil nggak datang. Udah 4 kali kita tadi saya sampaikan pada saat kita audiensi tadi, kita sampaikan 4 kali. Datang, nggak memberitahu apa-apa. Datang 2 kali, yang ketiga dia kesepakatan mau datang, ternyata nggak datang. Malah justru bikin laporan, ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Tapi kita dalam laporan itu kita buktikan benar atau tidak. Dan sampai sekali ini saya komitmen juga, saya terus terang aja di sini, kita tetap on the track sebagaimana kita komitmen dulu untuk penanganan perpustakaan, kita jalan terus. Ya, saya juga rekan-rekan pers sudah tahu sendirilah kemungkinan keadaan sekarang perpustakaan bagaimana. Jangan kita terus ini ada intervensi dari kejaksaan, tidak, sama sekali tidak. Kalau kita nggak ada laporan, nggak mungkin kita nggak jalan. Makanya saya minta tolong teman-teman pers, kalau memang ada laporan, kita siap tidak lanjuti. Dan itu pun bisa dilihat ada linknya, di laporan itu ada link proses pembangunan pertama, ya. Ada link itu di YouTube, bagaimana proses pembangunannya, terus yang kedua di Facebook ada juga, ada bagaimana proses pembangunannya. Nah sekarang secara nyata aja kalian untuk teman-teman pers bisa melihatlah kondisi lapangan bagaimana. Itu saja saya menilai. Coba kita bandingkan di Ngada. Di mana nilainya hampir bersamaan. Ini Ngada sudah dipakai, sudah berapa lama saya masuk sini sudah digunakan. Nagekeo sampai sekarang kan baru diresmikan kemarin. Siapa yang kemarin komitmen di pers itu? Kita laksanakan di situ, tapi memang masih banyak kekurangan. Itu bukan saya, tapi dari teman-teman pers. Kan bisa lihat sendiri. Silahkan ke cek lapangan, ya.
Itu dari saya. Ada tambahan lagi, silakan. Ada Pak. Selain menunggu perkembangan lanjutan terkait pendalaman ini, publik ingin tahu di internalisasi tahap 1 awal Bapak sebagai Kejari terhadap oknum kejaksa yang dibawa-bawa namanya dalam dugaan ini yang dipublikasikan itu. Apa hasil pendalaman Bapak terhadap anggota Bapak? Kalau saya tidak punya kewenangan itu. Kalau saya kemarin pendalamannya saya nanya yang bersangkutan langsung. Ya. Saya nanya kepada yang bersangkutan langsung. Bahkan kemarin kita juga sudah minta keterangan di Kejaksaan Tinggi, terus terang aja, saya tidak tahu pada saat itu. Jadi kita minta sendiri langsung tanya seperti itu, kamu kenal nggak? Kenal. Ya seperti tadi saya sampaikan pada audiensi tadi. Jadi begitu si Tegar itu diundang namanya si Clement. Karena memang Clement orang ngada di sini, ditelepon, mauin ke rumah. Itu keterangannya si Tegar. Saya tidak bisa ngada-ngada, jadi keadaannya tangan Tegar seperti itu. Dan nanti kita cross check dengan keadaannya si Gaspar, benar atau tidak? Sekarang bagaimana kita mau komunikasi Gaspar sampai sekarang aja belum ada, ya? Jadi jangan satu keterangan aja. Saya juga nggak percaya juga gitu loh. Tapi dalam hal ini kita cross check toh, yang mana yang benar. Kalau memang tadi saya sampaikan, kalau itu memang nggak benar apa yang disampaikan untuk laporan si Gaspar tadi yang dimasukkan di laporan, itu ada undang-undangnya tersendiri juga, undang-undang IT dia, ya. Memang sekarang dengan keadaan teknologi IT yang luar biasa, kita bisa bikin nama-nama seolah-olah kita, dan perlu kita sampaikan tadi saya lupa juga. Akhir-akhir ini beberapa bulan yang lalu memang nama saya, nama teman-teman ini dipakai oleh pihak-pihak tertentu. Penipuan, jadi telepon mengatasnamakan saya minta sesuatu dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah 2 kali mengirim surat kepada kepada kedua bupati yaitu Ngada dan Nagekeo dan kepala-kepala dinas untuk tidak melayani baik itu permintaan proyek, permintaan sesuatu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kemarin, kita kemarin tanggal 22 itu melakukan MOU dengan BRI. Begitu selesai MOU, ada pihak tertentu juga mengatasnamakan nama saya, itu ditelepon tidak menggunakan handphone tapi menggunakan telepon portable. Ditelepon minta disambungkan ke Pinca, minta nama saya. Baru selesai MOU, itu sudah tiba-tiba seperti itu. Terus ada beberapa kadis juga, ketua KPU juga pernah ya. Nah, bahkan itu yang bisa dilihat di share di grup itu di Intel, itu berapa banyak juga, WA. Bahkan maaf, ada juga pada saat kita ada kedatangan tamu di Kupang, itu dia minta juga. Kok tahu-tahunya di sini? Lah hebatnya di situ gitu. Yang perlu kita telusuri, aku minta tolong rekan-rekan media, kalau memang ada kayak gitu laporan, kemudian teman-teman ada kemungkinan minta apa-apa, itu sampaikan ke saya. Atau telepon ke teman-teman ini, atau saya sendiri juga nggak apa-apa. Saya kemudian ada nomor teleponnya, kawan-kawan kita banyak, ya. Jadi kita pakai itu sudah mulai dari awal. Berapa teman-teman dari dinas dan lain sebagainya mengatasnamakan saya selaku Kajari atau teman-teman minta sesuatu dan lain sebagainya. WBN Lintas Aktual NTT. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.